bersama Yesus. Sukacita kutemukan hanya dalam Yesus. Tiada yang mustahil bagi nama Yesus. Ku percaya mujizat besar terjadi di dalam hidupku, sebab tiada yang mustahil di dalam-Mu. Allahku yang ajaib, Allahku yang ajaib. Ku percaya mujizat besar terjadi di dalam hidupku, sebab tiada yang mustahil di dalam-Mu. Allahku yang ajaib, keajaiban besar terjadi, mengubahkan seluruh hidupku. Aku percaya kuasa-Mu di dalamku. Keajaiban besar pasti terjadi. Hati kami percaya, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan, Engkau kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tak pergi dariku. Haleluya. Di sepanjang hidupku Tuhan, ku ingin memuji-Mu selalu. Di sepanjang hidupku Tuhan, ku ingin menyembah-Mu selalu.
Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Daniel 2 ayat 20b. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Jadilah anak hebat di dalam Tuhan Yesus. Jadilah seperti Daniel yang punya keberanian, cerdik dan bijaksana, suka berdoa dan memuji Tuhan, percaya bahwa Tuhan penuh kasih sayang dan sanggup menolong. Jadilah anak Tuhan yang percaya kepada setiap rencana Tuhan, selalu rendah hati dan selalu taat pada perintah Tuhan Yesus. Aku mau jadi anak hebat. Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Luar biasa? Nah, kita mau beribadah saat ini. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita berdoa, ikutin doa Kak Eko. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah. Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang setia menyembah-Mu dengan segenap hati. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekarang kita semua mau nyembah Tuhan. Semua siapkan hatinya, siapkan suaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Adik-adik semuanya bertepuk tangan di atas kepalanya. Kita bersuka cita hari ini. Ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang merasa ada Tuhan Yesus dalam dirinya katakan haleluya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy because Jesus in me. Ayo deh adik, bersama-sama kita mau sembah Tuhan lagi. Semuanya katakan Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy because Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. Ayo adik-adik semuanya bertepuk tangan di atas kepalanya. Katakan Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy because Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. You love me more than anything. You love me more than anything. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Cepatlah, ayo, jangan terlambat. Ayo,
ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah.
yang ku punya. Ayo adik-adik, tetap angkat tanganmu. Tuhan, Kau lihat setiap adik-adik yang mengangkat tangannya saat ini, Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu, Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap suara dan kekuatan kami, Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Semuanya siapkan suaranya, siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sama-sama kita katakan, ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya. Ini yang ku punya. Ini yang ku punya. Tetap dalam hadirat Tuhan adik-adik, tetap angkat kedua tanganmu. Kita mau sembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikutin kayak kau katakan haleluya. 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 Yesus Raja, segala raja. Ini hidupku hanya bagimu. Semuanya untuk sembahmu. Sama-sama sembah Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahan, sebagai persembahanku. Amin Tuhan. Yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya. Ini yang ku punya. Ini yang ku punya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom Kids Impact. Wah, senang sekali di Kids News hari ini KM dan Kak James bisa bertemu adik-adik di ibadah online Kids Impact hari ini loh. Terus jaga kesehatan ya adik-adik dengan selalu makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, dan selalu memakai masker saat keluar rumah. Adik-adik semua, kakak mau ingatkan jangan lupa selalu rajin berdoa ya, dan selalu rajin membaca renungan anak keluarga Allah yang bisa diakses melalui WhatsApp atau melalui link di bawah ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita lihat bagaimana cara mengaksesnya. Renungan Anak Keluarga Allah Online. Kalian bisa klik di www.gbika.org/live
Lalu kalian scroll sampai bagian bawah dan pilih menu Renungan Anak Keluarga Allah. Renungan Anak Keluarga Allah akan dihapus tiap hari loh adik-adik. Terus jaga kebersihan, kesehatan, dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. God bless you. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang baru pertama kali bergabung di ibadah online Kids hari ini? Ada? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Karena selain KM dan Kak James akan ada Pastor Nita yang akan menyambut kalian loh. Shalom Kids Impact, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan selaku Kepala Divisi Kids Impact di Keluarga Allah. Saya ingin menyambut bagi adik-adik sekalian yang baru pertama kali bergabung di Kids Impact. Welcome to Kids Impact. Saya sangat senang berkenalan dengan adik-adik semua. Bagi adik-adik yang baru pertama kali bergabung dan ingin mengikuti kelompok sel anak di Keluarga Allah, ataupun adik-adik punya pertanyaan seputar Kids Impact, adik-adik dapat menanyakan pertanyaan adik-adik di nomor berikut ini. Catat nomornya ya adik-adik, 081 18 907 907. Nomor yang sangat mudah sekali. Adik-adik jangan sampai tertinggal semua kegiatan dan aktivitas dan keseruan dari Kids Impact. Ikuti terus sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Sekali lagi kakak ucapkan selamat datang bagi adik-adik yang baru bergabung di ibadah Kids hari ini. Jangan lupa minggu depan datang lagi ya. Oh iya adik-adik semua, siapa yang dalam 1 minggu ini sedang berulang tahun? Apakah ada? Kalau ada, kakak mau ucapkan selamat ulang tahun adik-adik. Nanti kita akan bersama-sama berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun selama 1 minggu. Adik-adik, sekarang kita persiapkan persembahan kita ya. Kalian bisa minta tolong papa atau mama kalian, bahkan kakak kalian, untuk scan QR Code yang akan tampil di layar berikut ini. Dan kalian juga bisa mengirim melalui rekening ya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Biarlah persembahan ini harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kau berkati, Kau berikan umur panjang, kesehatan, dan senantiasa Kau berikan berkat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saatnya adik-adik kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Dan yang paling penting adalah fokus. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dan sampai berjumpa di Kids News minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, seneng banget Kak Angel bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Semuanya sehat kan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, di minggu yang kedua ini kita masih belajar firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu anak yang bertumbuh semakin kuat. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Aku Mau Jadi Anak Hebat. Siapa yang di sini mau jadi anak hebat? Boleh teriakan haleluya? Luar biasa. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal anak hebat, kira-kira anak hebat itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Ataukah anak hebat itu seperti Spider-Man yang bisa loncat sana loncat sini? Kayaknya nggak mungkin ya. Atau seperti Superman yang bisa terbang? Ya, kayaknya juga bukan. Oh, Kak Angel tahu. Atau seperti Sailor Moon, seperti kostum yang Kak Angel pakai hari ini, yang punya kekuatan super. Bukan juga. Kira-kira apa ya? Anak hebat itu yang seperti apa sih? Kalian penasaran kan? Kalau kalian penasaran, kalian harus dengarkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Kalian juga boleh catat loh, supaya kalian gak lupa firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik,
Kak Angel punya sesuatu yang mau Kak Angel kasih lihat ke kalian. Tada, kalian lihat kan di depan Kak Angel sudah banyak piala. Wah, adik-adik di rumah kalian pasti seneng banget kalau bisa dapat piala, ya kan? Kak Angel juga seneng banget kalau Kak Angel dapat piala. Tapi untuk mendapatkan piala-piala ini kita perlu berjuang, kita perlu berprestasi. Misalnya kita bisa ikut lomba menggambar, kita bisa ikut lomba mewarnai, ataupun kita bisa mengikuti kompetisi-kompetisi yang lain. Nah, ngomong-ngomong soal berprestasi, Kak Angel jadi ingat dengan teman Kak Angel, seorang tokoh Alkitab yang juga berprestasi. Dia ini adalah anak yang berprestasi, ya. Kemudian dia pintar. Terus dia juga taat kepada Tuhan, dia juga cinta Tuhan, dia anak yang hebat banget ya pokoknya. Kak Angel kasih jempol banget sama dia. Kalian tahu nggak siapa dia? Nggak ada yang tahu? Kak Angel kasih clue ya. Dia pernah lolos dari gua singa. Siapa? Ya, betul sekali. Dia adalah Daniel. Daniel ini anak yang berprestasi. Dia hebat, dia cinta Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Wah, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari Daniel untuk firman hari ini? Karena itu adik-adik tetap harus dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil main, jangan sambil makan, tapi kalian harus tetap dengarkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Oke, Kak Angel akan mulai cerita firman Tuhan hari ini yang diambil dari Daniel pasal 2 ayat yang pertama sampai kedua, kemudian dilanjut di Daniel ayat 13 sampai 49. Oke, Kak Angel akan mulai ceritanya. Jadi pada suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi dan mimpinya itu membuat raja menjadi gelisah. Bahkan raja tidak bisa tidur adik-adik. Nah, karena Raja Nebukadnezar tidak tahu apa arti dari mimpinya ini. Nah, lalu raja menyuruh orang-orang berilmu, para ahli sihir, ahli nujum, para kasdim untuk mengartikan mimpi raja. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan mimpi raja. Wah, tentu hal ini membuat raja marah. Raja kesal. Kok nggak bisa sih? Padahal kalian ini kan orang-orang pintar, orang-orang bijak, tapi tidak bisa mengartikan mimpiku. Nah, kemudian raja menyuruh untuk melenyapkan seluruh orang bijak yang ada di Babel, termasuk Daniel dan teman-temannya. Daniel yang mendengar kabar ini, dia dengan bijaksana mencoba berbicara kepada pemimpin pegawai raja. Kemudian akhirnya Daniel mendapatkan kesempatan untuk menghadap raja. Nah, lalu Daniel setelah mendapat kesempatan untuk menghadap raja, Daniel berbicara kepada raja dengan bijaksana, dengan cerdik adik-adik. Daniel meminta waktu supaya dia diberikan waktu untuk menjelaskan mimpi dari raja. Dan raja pun mengabulkan permintaan Daniel. Nah, lalu setelah itu yang dilakukan Daniel yang pertama adalah dia mengajak teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk berdoa, untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan meminta petunjuk dari Tuhan. Kira-kira Tuhan tolong nggak? Tuhan sanggup nggak mengartikan mimpi dari raja? Bisa loh adik-adik. Jadi pada malam itu Tuhan menjelaskan mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Nah, lalu selanjutnya Daniel akhirnya bertemu dengan raja. Kemudian Daniel berkata kepada raja supaya raja tidak melenyapkan orang-orang bijak di Babel. Daniel berkata,
memang tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menjelaskan mimpi raja, tapi ada Tuhan di surga yang sanggup menjelaskan mimpi raja. Kemudian Daniel mulai menceritakan mimpi raja. Jadi raja melihat ada sebuah patung yang besar yang mengkilap. Kepalanya terbuat dari emas. Kemudian pada bagian lengan dan dadanya terbuat dari perak. Sedangkan pada bagian pinggang dan perutnya terbuat dari tembaga. Dan pada bagian pahanya terbuat dari besi. Sedangkan pada bagian kakinya sebagian terbuat dari besi dan sebagian terbuat dari tanah liat. Kemudian muncullah sebuah batu yang terlepas tanpa campur tangan manusia dan mengenai kaki patung itu, sehingga kaki patung itu menjadi remuk, menjadi hancur adik-adik, dan seluruh bagian tubuh patung itu juga menjadi pecah dan dihembuskan oleh angin. Nah, kemudian Daniel mulai menjelaskan arti dari mimpi itu. Jadi, kerajaan ini adalah kepala dari patung. Kemudian muncul kerajaan lain yang diibaratkan sebagai perak. Kemudian muncul lagi kerajaan lain yang diibaratkan sebagai tembaga. Lalu muncul kerajaan lagi adik-adik yang kekuatannya sekuat besi. Dan akhirnya muncul kerajaan pecahan yang hanya memiliki setengah kekuatan. Lalu pada akhirnya Tuhan akan mendirikan kerajaan abadinya yang akan melenyapkan seluruh kerajaan yang ada di bumi sebelumnya. Lalu kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang kuat, kerajaan yang memenuhi seluruh bumi. Raja Nebukadnezar yang mendengar hal itu, raja sangat takjub dan ia berseru kepada Daniel, Tuhanmu adalah Tuhan dari semua Tuhan. Lalu Daniel diberi hadiah yang besar adik-adik. Daniel diberikan kekuasaan untuk menguasai seluruh wilayah Babel. Kemudian Daniel juga diangkat menjadi kepala orang-orang bijak. Tapi atas permintaan Daniel raja memberikan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel tetap di istana raja. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini. Jadi ketika Daniel sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ternyata Tuhan sanggup menolong Daniel. Tuhan tidak meninggalkan Daniel. Nah, adik-adik yang ada di rumah, selama 1 minggu ini kita sudah belajar untuk menjadi anak yang kuat, bertumbuh menjadi anak yang kuat. Harus punya iman yang kuat, harus taat kepada Tuhan. Kemudian juga ada 3 cara supaya menjadi kuat. Ada yang masih ingat nggak apa aja 3 cara itu? Yang pertama, berdoa dan memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, apa? Bangun iman yang kuat. Dan yang ketiga, taat dan disiplin melakukan hal yang baik. Adik-adik sudah praktekkan belum? Sudah? Luar biasa. Nah, dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk menjadi anak yang hebat. Kira-kira seperti apa sih anak yang hebat itu? Dan di poin yang pertama hari ini kita akan belajar seperti apa sih anak hebat itu? Dan jawabannya seperti Daniel. Seperti Daniel yang punya keberanian, yang cerdik dan juga bijaksana. Adik-adik ingat kan tadi ketika Daniel menghadap raja, dia berani menghadap raja. Padahal raja kan sedang dalam keadaan marah, keadaan kesal karena tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Tapi Daniel berani untuk menghadap raja. Kemudian Daniel juga dengan cerdik dan bijaksana, dia berbicara kepada raja, dia meminta waktu untuk menjelaskan mimpi raja. Kemudian Daniel juga berani berjuang, memperjuangkan teman-temannya supaya teman-temannya tidak dilenyapkan. Jadi teman-temannya tetap
selamat. Luar biasa sekali ya Daniel. Adik-adik di rumah, kalian sudah berani berjuang untuk membuat papa dan mama bangga belum? Kalau belum, ini waktunya kalian untuk berjuang. Berani berjuang, membuat papa dan mama bangga kepada kalian. Caranya gampang banget loh. Kalian yang masih sekolah, kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah. Nah, kalau kalian berprestasi, kalian menjadi juara, papa dan mama pasti bangga banget dengan kalian. Nggak cuma itu, kalian juga bisa menjadi anak-anak yang suka membantu orang tua, taat kepada orang tua. Wah, pasti papa dan mama seneng banget. Nah, kemudian yang kedua, kita mau seperti Daniel yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Kak Angel percaya nih, adik-adik Kids Impact pasti sudah rajin berdoa dan suka memuji Tuhan. Karena tadi waktu puja dan penyembahan Kak Angel lihat, adik-adik memuji Tuhan dengan semangat banget. Ada yang sambil lompat-lompat, ada yang sambil mengangkat tangan. Wah, hebat sekali, luar biasa sekali Kids Impact. Nah, kita juga mau belajar adik-adik. Ketika Daniel dan teman-temannya mengalami kesulitan, Daniel berani untuk berdoa. Dia mau cari Tuhan terlebih dahulu. Dia percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong. Dia ajak teman-temannya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika mengalami kesulitan, berani untuk berdoa. Adik-adik, sekarang Kak Angel mau tanya, ketika kalian mengalami kesulitan, apa yang kalian lakukan? Apa? Ada yang nangis gak? Gak ada? Oh, atau ada yang marah-marah? Ah, gimana ini mama? Sekarang kan aku jadi gak bisa berangkat sekolah ini kalau bajuku belum kering. Ada yang marah-marah? Ada? Oh, jangan ya. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa berdoa, kalian memuji Tuhan. Kalian bisa cerita apapun kepada Tuhan lewat doa. Nah, adik-adik, kemudian kita mau seperti Daniel yang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh kasih sayang dan Tuhan sanggup menolong kita. Jadi ketika tadi Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong loh. Tuhan memberikan arti mimpi raja kepada Daniel. Sehingga para orang bijak, Daniel dan teman-temannya tidak jadi dilenyapkan. Bahkan Daniel diangkat menjadi penguasa wilayah Babel. Dan setiap kita juga bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita bisa dipakai untuk bersaksi. Kita dipakai untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Kita bisa cerita. Jadi kemarin aku sakit, lalu aku berdoa. Aku juga minum obat. Kemudian Tuhan sembuhkan aku loh. Nah, kalian juga bisa ceritakan itu kepada teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian yang mengalami kesulitan, mereka juga percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk di poin yang kedua, yaitu kunci jadi anak hebat. Kira-kira apa aja ya? Supaya kita bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Yaitu yang pertama, miliki keberanian untuk percaya dan berani berjuang. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Percaya bahwa Tuhan itu pasti selalu menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, kemudian yang kedua, berani berjuang. Berjuang untuk cita-cita kita, berjuang untuk masa depan kita, berjuang untuk kebahagiaan orang tua kita. Kita harus berani berjuang dengan belajar sungguh-sungguh. Jadi jangan malas-malasan. Jadi kurangin ya nonton YouTube, kurangin main handphonenya. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh. Boleh kok main handphone tapi jangan lama-lama. Kalian tetap harus ingat tugas-tugas kalian, PR dari guru. Kalian harus tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, selalu taat dan tidak suka menunda-nunda. Taat kepada siapa aja ya Kak Angel? Pastinya taat kepada Tuhan.
taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan juga kakak-kakak pelayan di gereja. Jadi, semisal Tuhan memerintahkan untuk kita supaya rajin berdoa, kita taat, kita mau rajin berdoa, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak menunda-nunda. Nanti aja deh mah, aku berdoanya kalau mau makan aja sama tidur aja. Enggak ya adik-adik, tapi kita bisa berdoa setiap saat. Kemudian juga ketika Tuhan memerintahkan untuk rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, kemudian taat kepada orang tua. Mama minta tolong, adik, ini mainannya diberesin ya. Nah, kalian langsung kerjakan. Jangan ditunda, langsung diberesin, kalian langsung rapiin lagi. Jangan ditunda-tunda. Jangan, nanti aja lama, aku tuh capek. Jangan ya adik-adik, kalian harus kerjakan dengan segera. Kemudian taat kepada guru. Ketika mendapatkan PR, kalian juga langsung kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak suka menunda-nunda, kalian mau mengerjakan segala sesuatu dengan cepat, dengan segera, dengan sungguh-sungguh, pasti kalian akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang hebat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rendah hati. Rendah hati itu nggak sombong ya. Jadi tetap rendah hati. Kita harus menyadari bahwa segala keberhasilan, bahwa segala apapun yang kita capai itu berasal dari Tuhan. Semua yang kasih itu Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa. Jadi kita nggak perlu sombong. Kita nggak usah sombong adik-adik. Dan kita bisa selalu minta pimpinan dari Tuhan lewat berdoa, lewat membaca firman Tuhan. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita berdoa dulu sebelum belajar, itu tandanya kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan sendiri. Jadi belajar itu harus, tapi jangan sampai cuma belajar terus tapi lupa berdoa. Jadi adik-adik harus tetap berdoa, harus terus minta tuntunan dari Tuhan. Kemudian ketika kalian dinasehati, ketika kalian ditegur oleh guru atau orang tua, kalian mau mendengarkan nasihat itu dengan baik. Jadi kalian mau menerima masukan dari orang lain, menerima nasihat dari orang tua. Jangan sampai ketika kalian diberi nasihat kalian malah marah-marah lagi ya. Nanti bilang, enggak, ini aku itu udah bener mah, ini aku udah bener, mama ini yang salah. Jangan ya adik-adik, kalian harus mau menerima nasihat. Itu tandanya kalian jadi anak hebat yang rendah hati. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita tadi sudah belajar menjadi anak yang hebat. Jadi kita tahu nih seperti apa sih anak hebat itu. Ya seperti Daniel tadi, yang berani percaya, yang punya keberanian, yang taat, suka berdoa, memuji Tuhan. Dan kalian tahu kan tadi bagaimana menjadi anak yang hebat? Tetap rendah hati, tetap taat, tidak suka menunda-nunda, dan terus berjuang. Oke adik-adik, jangan lupa ya firman Tuhan hari ini untuk dipraktekkan. Kalian juga boleh catat tadi ya poin-poinnya supaya kalian ingat dan kalian bisa terus praktekkan setiap hari. Oke, sekarang Kak Angel mau bagikan ayat hafalan buat kalian. Boleh dibuka Alkitabnya. Kita buka di Daniel pasal 2 ayat yang ke-20b. Kak Angel akan bacakan ya. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Nah, ayat hafalannya keren banget ya. Kalian juga harus hafalkan ayat hafalan ini dengan sungguh-sungguh. Supaya ayat hafalan ini menjadi firman yang hidup dalam hidup kalian.
Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sepertinya Kak Angel harus berpisah dengan adik-adik yang di rumah. Adik-adik harus tetap semangat ikuti ibadah online ya. Ketika pujian dan penyembahan harus sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus yang lihat kalian itu senang banget lihat kalian. Oke, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, Kak Angel akan ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga percaya setiap kesuksesan, keberhasilan dalam hidup kami semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan sepanjang rangkaian ibadah Kids Impact. Adik-adik, kita bersama-sama tutup ibadah hari ini dengan berkat Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga adik-adik oleh Tuhan. Diberkatilah studi adik-adik, keluar masuk adik-adik ada di dalam penjagaan Tuhan. Apa yang dikerjakan di dalam tangan adik-adik, setiap talenta, setiap anugerah, setiap pemberian yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan adik-adik, dilipat gandakan dalam kehidupan adik-adik. Bahkan diberkati pelayanan adik-adik, dimanapun adik-adik berada, perkataan adik-adik menjadi berkat dan kesaksian buat orang-orang di sekeliling adik-adik. Adik-adik mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua berdoa, katakan dengan suara adik-adik yang paling keras, amin. Terus maju di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Matahari bersinar terang menyinari dunia, warna-warni alam semesta mewarnai dunia. Ku percaya masa depan indah hanya di dalam-Mu, oh Tuhan. Mujizat besar pasti terjadi. Matahari bersinar terang menyinari dunia, warna-warni alam semesta mewarnai dunia. Ku percaya masa depan indah hanya di dalam-Mu, oh Tuhan. Mujizat besar pasti terjadi. Ku percaya mujizat besar terjadi di dalam hidupku, sebab tiada yang mustahil di dalam-Mu. Allahku yang ajaib, keajaiban besar terjadi, mengubahkan seluruh hidupku. Ku percaya kuasa-Mu di dalamku. Hari-hari ku lewati bersama Yesus. Sukacita ku temukan hanya dalam Yesus. Tiada yang mustahil bagi nama Yesus. Ku percaya
sebab tiada yang mustahil.